Microphone check 1 2, rapper reporter on mic. Dan sekarang ada juara satu Beef Rap Battle Indonesia 2018. 2018 kan? 2018. Tunggu di situ, tunggu lupa. Oke, apa kabar, men? Baik-baik, puji Tuhan, baik-baik sekali. Oke. Brian MC adalah salah satu rapper dari Jayapura dan 2018 lalu kita sama-sama ikut satu kompetisi yang namanya Beef Rap Battle Indonesia. Dan Brian sebagai juara 1 dan saya sebagai juara 3, dan ada teman dua lainnya, ada Andre Mandor dan Farah sebagai juara 2 dan juara 4. Jadi sekarang kegiatan kesibukan di Jayapura. Kesibukan di Jayapura, produce lagu, makan tidur. Sama ya? Covid jadi mau bikin apa lagi? Oke. Dan memang kita sama-sama di Jayapura tapi jarang buku dapat. Ini sekaligus tong langsung nih. Sekaligus Tom mau kasih tahu bahwa kemarin karena masalah-masalah yang kemarin soal yang distract, itu banyak yang tanya saya. Okay. Banyak. Kak, sini Andre Mandor, Brian MC, kenapa setiap live di Instagram terus tiba-tiba dia masuk komentar di setiap postingan, dan saya memposisikan diri kan netral, artinya kita dari satu rumah yang sama, yaitu dari satu wadah Beef Rap Battle, dan saya mau kau sendiri nih yang ceritakan bahwa itu benar-benar bukan satu settingan, dan itu memang benar-benar adalah satu ya dari kamu. Jadi kalau mau bilang settingan, kalau saya mau settingan juga pasti dengan orang lain, mungkin dengan orang yang sama-sama dari Tompo. Istilahnya itu satu dapur nih. Satu dapur. Cuma tidak tahu angin apa, tahu pokoknya baru saya juga bingung kalau mau jelaskan nih Tuhan. Masalahnya saya berangkat dari sana tuh kan berangkat juga baik-baik. Terus tiba-tiba sebenarnya masalah pulang tuh. Pulang. Masalah awal tuh kan cuma gara-gara Andre bikin Q&A itu. Dia bikin Q&A di YouTube dan netizen tanya dia tuh soal lagu kapan keluar, dan Brian lagu yang judul Dewa itu all day masih di dalam. Yang diproduksi Bang Leste. Yang diproduksi Bang Leste. Tapi Andre dia jawab menyimpang jauh dari pertanyaan. Dan menurut kau? Menyimpang jauh. Jadi saya komen di dia Instagram, saya langsung bilang, karena mau bilang kasar juga terhadap saya gaya bahasa memang gitu, saya bilang bangsat, ini maksudnya apa? Kayak itu biasa, anjing. Kenapa begitu? Kayak gitu. Dialek Timur tuh memang cenderung lebih kasar. Dia kalau macam dia rasa ini tuh bisa bicarakan baik-baik, pasti dia hubungi saya atau di DM kah, ini pasti ini. Tapi terada tiba-tiba lagu dis keluar, dia bilang oke, mari tong, daripada terada kesibukan, tong kasih jadi. Jadi kesibukan ya. Tong kasih bunyi. Oke. Tapi menurut saya sekarang Sutrades tidak berlanjut ya. Kayaknya tidak berlanjut. Dan menurut saya nih, banyak yang bikin Tunbel di YouTube kan, dia gambar-gambar nih kayak Timur lawan Barat. Itulah yang saya heran sekali. Larinya ke suku, padahal menurut saya baik ko atau Andre kan tidak bermaksud. Bermaksud. Saya dari mana, dari Timur atau dari Barat ya kan. Jadi buat teman-teman jangan terlalu menggiring sesuatu tuh ke arah sukuisme. Menurut saya hip hop tidak seperti begitu. Jadi jangan dikompor. Dan di sini juga kenapa saya undang Brian, karena ya ini kita harus bicara yang banyak orang tidak bicara, karena kebanyakan interview ke Kam 2 ya, Brian sama Andre kan lebih ke tidak menemukan solusi. Kalau saya sebagai teman dan lebih di antara finalis Beef Rap Battle, saya yang paling tua, saya mendambakan satu kedamaian antara, tapi pasti butuh waktu. Pasti butuh waktu, tidak masalah. Dan mungkin next akan coba ajak Andre juga ngobrol. Oke, lanjut. Menjadi seorang rapper di Jayapura, Papua, asal dari Maluku, Ambon, tapi lahir besar Jayapura. Jayapura. Kira-kira dalam pergerakan Brian kok sendiri di scene hip hop rap, ada peran senior kah tidak? Peran menjadi pembimbing. Peran senior awal saya berkarir tuh ada sekali. Kakak-kakak dari Star East, kebetulan yang kasih kenal saya dengan kakak Semi, kakak Dio, dorang tuh itu kakak Kiong Heanusa. Kakak Kiong ya. Kakak Kiong. Jadi waktu itu pas kakak Kiong ada datang ke Jayapura, terus posisi saya di rumah sakit dok 2, pas pacar ada opname. Laki-laki dia kasih kabar di Facebook. Berarti kan coba aku kenal sebelumnya.
Dulu saya orang paling tertawa malu, jadi saya lihat rapper siapa yang ini, saya langsung buang ini, saya bilang kakak saya ini dari Jayapura. Sama sih, dulu kan ingin mengenal senior. Saya mau belajar, dan kakak Kion dia kasih respon baik, dia bilang, Adi nanti kakak mau ke Jayapura. Nah terus abis itu pas laki-laki sampai dia suruh saya datang ke kakak Semi Dompu, kontrakan yang dulu di depan ini, dekat Muda-Mudi situ, di tempat lama tuh. Sudah mulai ke situ, kakak Semi juga, dan kakak Staris lain dong, kayak Adik kok beli ini boleh, baru ngajar kok terada. Dia bilang mari kalau kau mau belajar, datang. Dari situ kakak Semi kasih ajar rap. Mulai saya bilang saya mau belajar beat, bikin beat. Dia bilang kok kalau mau produce beat, ini kakak kasih kenal kok dengan satu orang, kakak Robert The Police. Kakak Robert The Police. Jadi kalau mau bilang pengaruh senior untuk saya sangat amat besar. Berperan sekali. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Staris dan The Police itu, Staris adalah satu grup rap pelopor di Jayapura. Dari Timika kuliah di Jayapura dan akhirnya menjadi rapper di Jayapura, dan mereka sangat pengaruh. Kakak-kakak Staris ini sangat besar, dan juga kakak Robert The Police, seorang anggota polisi yang terjun ke scene rap dan tidak pernah membawa dia status sebagai polisi di scene hip hop. Oke, next nih. Bagi ko, rap itu seperti apa? Maksudnya apakah sekedar hobi atau lebih daripada itu? Dulu saya mulai suka rap karena nonton apa namanya? G-Town nonden di Bakutumbu. Itu awal pertama saya paling distract tuh. Nah, saya senang itu, terus saya coba-coba. Dulu masih ada zaman grup Facebook, baru tuh mulai battle ketik-ketik, jadi di komentar. Terus karena saya orang yang jarang bergaul keluar, jadi saya pikir mungkin dan barang ini saya bisa istilahnya kayak cerita ke diri sendiri, maksudnya bisa bikin lagu, perlu pergi cari orang lain untuk dengar saya cerita. Jadi saya jadikan hip hop untuk tempat saya cerita ya. Selain hobi ya? Selain hobi. Apakah memandang hip hop sebagai pekerjaan juga? Kemarin. Dulu pernah berpikir begitu, tapi begitu setelah di rap battle baru saya bilang, barang ini bisa nih. Kalau tuh betul-betul mau gilutiakan, barang ini bisa jadi pekerjaan yang bisa dibilang baik. Baik ya. Karena pas kita di sana kan tumbuh di circle di mana ada senior-senior betul. hip hop Indonesia yang memang paham untuk seperti begitu. Nah, next nih. Coba menurut kau, kan kebanyakan beberapa kali interview dan kau dari beberapa pihak ini kan lebih bicara perjalanan yang bagaimana audisi segala macam. Tapi ini tong reuni sedikit lah. Artinya teman-teman Beef Rap Battle, peserta Beef Rap Battle, siapa yang menurut kau yang paling berkesan? Kalau kitong yang finalis, 4 finalis ini kan pasti sudah sama-sama di karantina di apartemen waktu itu, sudah lebih punya banyak waktu. Selain daripada itu, yang paling berkesan 3 nama lah. Glenn. Kenapa kita tahu apa? 100 besar. Glenn Gur 100 besar. Dia sangat amat berkesan itu. Siap. Karena punya kesan. Karena setelah Beef Rap Battle banyak kesan yang saya buat dan Glenn di Jakarta. Artinya ada banyak sama-sama ya. Banyak sama-sama. Glenn, terus Grizzly dan Marvel. Pasti. Grizzly dan Marvel karena kalau dari Ko. Kalau Grizzly dan Marvel di saat Tom audisi, Tom harus bilang Tom terbeban karena dalam waktu berapa jam Tom harus buat karya, dan itu Korea rasa itu di challenge dan Grizzly dia kasih sesuatu yang bikin saya anjir ini sedap nih. Waktu dia bawa Sopi itu, makanya saya bilang dia paling berkesan sekali. Itu kayaknya Tom sama-sama. Iya, ada yang tak tidur lupa tulis sendiri gitu. Di balik layar. Jadi yang teman-teman lihat selama di perjalanan Beef Rap Battle itu yang sudah jadi di kompetisi. Artinya kita bukan hanya berkompetisi, itu duduk sama-sama, banyak cerita dengan teman-teman. Kalau dari saya sih kan satu kamar dengan NK. Kalau saya satu kamar dengan Andre. Kamu satu kamar. Dan satu kamar, dan akhirnya beda kamar. Oke. NK, terus menurut saya Bangsi. Kenapa Bangsi?
Selain beliau battle jago, lirik dewasa, menurut saya dia juga punya motivasi hampir sama dengan kita orang yang mencintai hip hop dan memperjuangkan hip hop untuk keluarga. Keluarga, betul. Jadi satu kata yang saya kutip dari Bang Si itu adalah tidak ada perjuangan yang sedikit. Semua perjuangan pasti punya arti dan banyak. Dan tuh kalau ngobrol dengan Bang Si selalu tuh dapat hal positif. Pasti dapat hal positif. Bang Si terus Balok nih selupa dia nama ini lagi. Tapi dia biasa dapat panggil Balok. Yang dari Bekasi atau Depok nih. Oh iya saya tahu. Sama Kila B. Lebih. Dan Farel. Di Bifre Battle tuh. Kalau Gumai gimana Gumai? Gumai di Jogja. Gumai nih kita yang lain waktu audisi gugup dengan juri. Tapi dia paling andalan. Dia masuk di ketawa juri. Nah, itu asli sih. Osber juga keren. Ya. Banyak sih. Dan menurut saya kan ketemu dengan teman-teman di Bifre Battle tuh kita bisa ketemu banyak karakter. Teman-teman punya teman saudara di luar Papua, di luar Timur dan Indonesia sekali. Menurut saya itulah seni bisa mengindonesiakan Indonesia se-Indonesia mungkin. Nah, terus menurut kau nih apa tanggapan tentang statement-statement yang bicara tentang Bifre Battle ini adalah kompetisi gagal? Sekarang kadang-kadang saya rasa lucu saya kalau dong bilang Bifre Battle ini kompetisi gagal karena dia gagal di sebelah mana? Hanya karena tidak ada season 2-nya kah? Iya, maksudnya bisa dibilang ini kompetisi terbesar di Indonesia. Betul. Banyak kompetisi tapi yang benar-benar kayak dong bilang bukan bilang matang sih, maksudnya secara packaging. Iya, packaging memang kayak entertain sekali. Betul. Baru Bifre Battle dan banyak yang bilang ini gagal dan lain-lain cuma gara-gara tidak ada Depo season 2 mungkin, atau mungkin gara-gara setelah Bifre Battle saya sebagai pemenang juga jarang kasih keluar lagu dan lain-lain. Jadi kan ini semua kembali setelah Tom ikut lomba. Tom karir ini bukan lomba ini yang tentukan, balik lagi ke orang. Jadi kompetisinya berhasil. Cuma untuk saya, kenapa saya jarang produce lagu? Karena saya selalu berpikir saya akan keluarkan sesuatu dengan momentum. Bisa kayak macam buat lagu saja. Jadi saya memang tunggu mood yang pas. Oh ini saya harus keluar lagu di saat ini gitu. Karena masing-masing penyanyi kan, apalagi rapper punya prinsip berkarya sendiri. Terus tidak mengelak juga bahwa memang beberapa waktu setelah habis kompetisi kita sempat vakum ya. Vakum produktivitas memang terganggu. Tapi ya itu kita tidak bisa salahkan kompetisi atau menyalahkan bilang itu kompetisi gagal hanya karena kita oknum yang tidak produktif. Seperti begitu. Menurut saya Bifre Battle itu adalah salah satu pintu besar. Betul. Bukan tentang juara, bukan tentang kompetisi dan segala macam. Menurut saya pribadi pengalaman yang paling orang hebat di sana. Teman-teman dari terus jauh-jauh ke Jawa, dari Maluku saja. Dari Maluku sampai dengan NTT. Betul. Karena saya punya teman-teman gandong-gandong orang. Dan Bifre Battle bisa bikin untuk saya pribadi Bifre Battle buka sapu mata, jangan nilai orang cuma dari video. Kayak saya lihat rapper Jakarta, saya langsung bilang gimana ini orang ini nih cuma karena uang banyak saya makanya dong bisa bikin video bagus padahal dong terada skill, dong sombong anak orang kaya. Selalu Tom pasti ada di sisi berpikir orang seperti itu. Padahal dan di saat ketemu memang dong orang kaya tapi dong terpernah kesunjuk dong isap rokok ya gudang garam. Duduk pinggir jalan itu orang masih mau minum anggur yang bukan dari botol ya. Udah tuang ke plastik dulu baru. Jakarta sekali. Oke, pertama saya kira itu sirup. Isi di plastik karena di Papua atau di daerah timur tuh kayaknya minuman instan kayak sirup itu tuh diisi di kantong plastik. Plastik gula, tapi di Jakarta anggur merah ada orang isi di plastik gula. asli di sini kalau isi anggur di plastik berarti kena rancang itu pasti oplosan pasti. Padahal itu anggur ya. Oke. Next pertanyaan untuk sekarang ini kira-kira proyek apa yang lagi disusun?
Saya harus jujur, saya belajar banyak dari Ko. Karena dengan Ko kesibukan dan harus akui Ko pengamat besar, tapi Ko selalu angkat isu, bikin lagu tentang Papua. Budaya. Dan walaupun saya lahir besar di Jayapura, saya kayak langsung jadi pukulan untuk saya diri kayak bahasa identitas, tak boleh lupa saya ini anak Maluku. Jadi itu mahal. Iya. Jadi sekarang saya banyak bikin karya mengenai Maluku yang memang belum diangkat. Banyak orang belum. Jadi selama ini kan orang bikin lagu tentang Maluku, ya Depo rindu pulang, Depo begini. Saya mau angkat dari sisi gelapnya ini. Sisi gelapnya. Depo nilai kearifan lokal yang magis ya. Yang magis. Menurut saya itu penting karena peninggalan leluhur yang kita kasih tahu tuh. Karena kan sama seperti Papua. Orang tahu alam bagus, sumber daya alam, tapi don't tidak tahu hanya seputar itu. Tapi lewat pergerakan-pergerakan yang kita dorong nih, ada pinang, ada banyak hal, ada hewan, ada perahu, ada ukiran, dan ada sumber daya manusia yang hebat-hebat. Saya sepakat sih, maksudnya fungsinya kita bisa mengangkat kita jati diri itu hal yang penting, dan menurut saya itu sisi hip hop yang paling real. Dimana kita mengangkat sesuatu yang dari kita budaya. Jadi itu dikemas dalam bentuk album atau? Saya kemas dalam bentuk album. Jadi dia puisi itu memang semua lagu tentang Maluku dari sisi magis dan pokoknya air mata seorang Maluku, ibu mama Maluku lah istilahnya begitu. Jadi saya kasih keluar nanti semua di album. Oke, semoga lancar. Amin. Karena menurut saya ini penting dan belum banyak orang yang tahu. Artinya kalau tong sendiri yang anak-anak Papua atau Maluku pasti tong tahu. Aku tahu itu. Penting kalau kita berbagi. Sama seperti kemarin Grizzly keluarkan lagu Balole. Itu kan keren. Kita merasa mengantar kita sedang ada di Ambon pada sore hari. Ya itu yang bikin saya kayak salut dengan Grizzly. Ini barang yang dia bikin, ini barang yang tiap sore lakukan. Tapi tong sebagai rapper kenapa tong tidak pernah berpikir untuk tulis barang ini? Kadang kan kita berpikir ya kita semua bragging, lagu kita pernah bragging, angkat diri, terus bikin lagu. Tapi ada waktunya untuk ketika kita pulang, kita melakukan sesuatu yang benar-benar tempat betul. Gitu. Oke, harapan untuk hip hop Papua lah kalau menurut saya. Papua karena di Papua. Betul. Tanggapan tentang generasi sekarang dan harapan. Dan apa yang harus dibuang kira-kira menurut Ko? Tanggapan untuk generasi sekarang, setong harus akui kayak dong generasi sekarang nih dong lebih ngeri. Dalam arti dong mengerti recording dengan kualitas yang tidak main-main, terus dalam segi video dan lain-lain memang dong lebih siap dari orang dulu Iya. Harus akui. Bahkan sekarang saya lihat dong lebih siap sih. Dong lebih siap. Jadi dong semangat tuh yang saya kayak mantap. Karena di saat sekarang nih saya lihat hip hop di Papua kayak yang zaman-zaman 2010 yang masih blok-blok yang tuh mau jalan ke sini, ini ada anak-anak ini orang itu takut. Sekarang sudah begitu tuh. Maksudnya dong mungkin ada gesekan-gesekan kecil antara beberapa grup, tapi kayak dulu yang sampai mau baku tumbuh lah. Sekarang nih saya lihat dong lebih memang ini karya, ini musik terada untuk fisik dan lain-lain terada. Dan kalau harapan, saya harap tuh tong sebagai pelaku seniman atau musisi rap di Papua, tong baku pegang satu dan lain. Jadi terus saya istilah, kau ini rapper cinta, kau ini rapper diska. Kenapa kan duduk bikin kau yang suka lagu keras-keras, ya sudah kau jalan di kau jalan. Yang suka, dan jangan ada istilah rapper real tuh harus old school, harus ini ngomong kosong, terada. Ya, karena menurut saya ngapain tong zaman sekarang dulu kan tong suka tulis di sosmed, sebagai kakak-kakak. Kenapa waktu ada tong buang flyer di Facebook misalnya, Instagram, ada sharing session ini, itu kan pasti ada dong datang. Walaupun beberapa sebagian kan masih ego, tidak mau merasa tidak mau digurui, padahal ini materi kita berbagi saja. Banyak yang tidak datang, akhirnya tidak ada komunikasi, tidak ada tongkrongan, akhirnya ada statement kayak begitu kan bikin gesekan. Menurut saya, ayolah kita duduk. Ya
kita punya latar belakang yang semua di hip hop pernah bikin lagu, pernah bikin lagu cinta juga, random lah. Saya rasa semua pernah bikin lagu itu. Jadi orang yang bicara tersuka lagu cinta, coba kok cek lagu-lagu dulu juga pasti kok bikin akan mau. Artinya barang masih tinggal banyak di reverb. Itu lagi reverb. Apa ya? Tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang paling salah. Sekarang kita belajar sama-sama saja. Dan selama di Jayapura kau tidak pernah terlibat di komunitas. Betul. Nah, kira-kira sekarang apakah ke depan punya satu? Jadi saya mulai rap dari saya SMP kelas 3 sampai saya berangkat kuliah ke Salatiga itu 2013, itu saya sama sekali tidak pernah ikut gerakan hip hop komunitas di Jayapura karena saya orang yang memang saya dulu sama malas bergaul. Saya lebih suka di kamar. Tunduk baru ketemu saja selama padahal sama-sama di Jayapura. Baru ketemu tuh pas Beef Rap Battle. Padahal Tunduk sama-sama di Jayapura. Dan pernah saya ke Salatiga sebelum Beef Rap Battle juga sempat ketemu. Dan begitu sebalik dari Beef Rap Battle balik ke Jayapura dapat kayak Kak Semari gabung di sini tuh ada kumpul sini. Saya begitu datang, saya rasa saya terlambat sekali. Rupanya duduk di komunitas di Jayapura nih enak. Makanya pas kau panggil saya main di acara Jayapura Baribut, itu saya semangat sekali karena ini nih baru pernah saya bisa terjun ke dalam kegiatan komunitas dan di situ tuh bisa istilahnya banyak sharing dengan kakak-kakak, dengan adik-adik yang mungkin tuh lihat orang ini anak ini nih begini padahal pas ketemu itu balik lagi ke situ. Apa yang mendorong saya masih tinggal tetap untuk buat movement untuk adik-adik dong, untuk karena dong semangat. Iya. Karena dong semangat dan kalau kita masih ada dan menjaga merawat hip hop ini pasti orang lain percaya bahwa hip hop itu sesuatu yang spesial. Seperti begitu. Kurang lebih begitu. Mau syarat buat siapa? Andre Mandor mungkin. Syarat buat Andre Mandor. Wah, iya tuh. harus. Syarat buat Andre Mandor untuk semua bahasanya apa? Alumni Beef Rap Battle. Untuk semua orang yang punya peran besar dalam sapu karya-karya. Tuhan berkati. Abang-abang Olde juga. Iya. Abang Olde juga. Semua tanpa terkecuali. Epo de Fenomeno. Brian MC. Peace out.